Selamat senang malam. sekali kita pada malam hari ini bisa ketemu kembali di kelas membaca Jalan Kesempurnaan dari Santa Teresa Avila ini. Ya, untuk kali ini bab 12 sampai 15 ya, Dokter Iril ya. Oke, Oke. Monggo, Dokter Iril, waktu dan tempat dipersilahkan. saya merasa bahagia karena bab 12 sampai 15 ini kita sudah mulai masuk ke dalam inti dari buku ini. Sudah mulai diajarkan bagaimana mencapai kesempurnaan itu yang tidak mudah itu. Kesempurnaan yang tidak mudah itu. Nah, di bab 12 sampai 15 ini adalah pesan-pesan dari Santa Teresa bagaimana kita melalui jalan ini bisa menuju suatu kesempurnaan rohani. Pada slide berikutnya, ini Santa Teresa menasihatkan tentang kita, ini boleh digeser slide-nya, kita tidak boleh mementingkan hidup. Jadi ceritanya gini, pada saat kita mulai uh, spiritual journey kita, ziarah rohani kita, itu disitulah Allah akan berkarya dalam jiwa kita. Dan kemudian dari itu melimpahkan anugerahnya kepada kita secara sukarela dan secara otonom, artinya Allah sendiri yang menentukan saatnya dan caranya. Nah, kemudian di situ kita dinasihatkan untuk tidak mementingkan hidup sendiri, hidup pribadi, hidup kita sebagai manusia yang kita dilahirkan di situ. Salah satunya adalah misalnya tidak boleh merawat diri. Maksudnya tidak boleh merawat diri itu bukan jadi orang gila yang tidak mandi, tidak makan itu, tapi tidak merawat diri secara berlebihan. Sehingga terlalu memperhatikan misalnya skincare, kecantikan apa saja secara berlebihan. Dengan kata lain mungkin janganlah menjadi narsistik gitu. Yang berikutnya adalah dalam hidup tidak mementingkan tidak merawat diri itu artinya kan biasanya hidup itu berarti utamanya kan kita memperhatikan diri sendiri gitu. Nah, itu kita beralih dari situ, pergi dari situ. Kemudian yang berikutnya itu salah satu yang menyenangkan dari hidup itu adalah kesenangan-kesenangan. Nah, kita tidak mementingkan kesenangan. Jadi meninggalkan kesenangan-kesenangan dan meninggalkan segala-galanya seperti dikatakan Tuhan dalam eh, salah satu apa eh, ajarannya pada saat seorang bertanya bagaimana supaya aku mendapatkan hidup kekal ya cintalah Tuhan, cintailah sesamamu. Oh itu aku sudah melakukan semuanya ya jualah segala sesuatu dan ikutlah aku. Nah ini kita diharapkan meninggalkan kerinduan akan kekayaan untuk mempertuhankan kekayaan gitu. Lalu yang berikutnya, nasihat berikutnya adalah jangan mementingkan kehormatan. Kehormatan dipentingkan dalam hidup sehari-hari itu adalah melalui pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, keinginan-keinginan untuk kita mendapatkan kedudukan atau kehormatan. Misalnya dengan berpikir, oh aku ini wis sudah senior, aku ini lebih tua, aku ini lebih berpengalaman, aku sudah bekerja lebih keras, aku lebih rajin, jadi aku pantas, layak, berhak untuk dihormati. Jadi kalau ada yang tidak menghormati aku, maka itu mengganggu. Gitu. Nah, pikiran-pikiran itu yang mesti
disingkirkan, diusahakan untuk tidak tidak ada. Jadi lebih ke kita berusaha untuk mencapai kerendahan hati. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita berpikir bahwa ini demi cinta kita kepada Tuhan. Oleh karena itu kemudian kita akan bersedia secara sukarela untuk melepaskan kebebasan kita. Nah, dengan melepaskan kebebasan kita, kita akan menyerahkan kebebasan kita itu kepada orang lain. Nah, caranya adalah dengan menerima cobaan. Cobaan itu adalah dengan kita melakukan mati raga, doa, puasa, silensium, dan klausura. Dengan demikian kita tidak mengambil kesenangan sendiri, tidak mengambil kebebasan kita. Dan kita secara sukarela mau untuk menahan diri, mengendalikan diri, menyerahkan sebagian dari waktu, kesenangan, pikiran, keinginan kita untuk sesuatu yang kita tidak sukai. Tapi sebetulnya mungkin bukan tidak sukai, tapi kalau kayak kata Teresa mungkin lebih ke untuk lebih bisa bersama dengan dia, meluangkan waktu dengan dia, dan itu sebetulnya mungkin tidak disukai karena nanti akan mendapatkan suatu kesenangan ilahiyah di situ. Nah, ini semuanya harus dilakukan dengan continue disiplin melakukannya. Tanpa mengasihani diri. Mengasihani diri maksudnya, aku kan masih pingin senang-senang. Aku kan eh, eh, mau sedikit saja bersenang-senang, sedikit saja makan nggak usah puasa, sedikit saja cheating gitu. Nah, itu eh, bagian yang mengasihani diri itu dalam arti kemudian kita tidak disiplin dalam melakukan pilihan eh, pengendalian diri itu, mati raga, doa, puasa, silensium, pausura itu yang harus dijauhi. Nah, selanjutnya adalah mencapai kerendahan hati. Kita dianjurkan untuk menjaga kerendahan hati. Bagaimana cara menyapainya adalah selain disiplin diri juga dengan berdoa untuk mohon kesabaran. Ya, ini mengena sekali kalau sama saya ini itu. Eh, Sungguh tidak sabaran. Jadi eh, pada saat kita harus sabar, sabar, sabar gitu, padahal suasananya begitu, begitu me- memprovokasi kita untuk nggak sabar itu. Maksudnya harus berdoa, Gusti paring sabar, Gusti paring sabar kayak gitu ya. Dan itulah nanti semua ke perasaan tertekan karena menahan kesabaran tadi itu. Dan perasaan lemah karena "Ah, saya manusia dan saya tidak bisa, saya banyak kurangnya dan saya pasti tidak sabar." Itu kita semua persembahkan kepada Tuhan. Intinya adalah kita berusaha, seberapapun kita berusaha mendapatkan kemajuan, ya sudah itu kita persembahkan semua. Yang anjuran yang lain adalah meneladani kerendahan hati dari Santa Perawan Maria, Ibu Yesus, Bunda Gereja. Cara yang lainnya adalah dengan menganggap diri paling rendah, paling tidak mampu, tidak berjasa, tidak berguna, bukan seseorang yang menyelamatkan superhero, bukan aku yang melakukan ini semua. Kalau tidak ada aku, tidak akan jalan. Pokoknya akulah penyelamatnya, apa yang paling berperan dalam tim ini, dalam kerjaan ini, dalam ini. Karena kepintaranku, kehebatanku, kompetensiku.
niatku, semangatku untuk menolong orang dan segala macamnya kan, tapi kakak gini, oh aku ini tidak bisa apa-apa, oh ini walaupun itu memang benar dia seperti itu yang superhero, tapi tetap kita berusaha untuk menganggap diri bahwa oh aku ini masih banyak salahnya, masih banyak dosanya, oh masih kurang, masih terlalu sombong apa dan segala macam. Jadi seperti yang Santa Teresa sendiri kan, aku tidak, orang lain tuh semua baik-baik saja, aku ini yang paling jahat, yang paling paling hina, yang paling salah satunya untuk memunculkan kerendahan hati. Anjuran lain, kalau muncul godaan tentang kerendahan hati, kita udah mau sok hebat nih. Siapa ini kalau bukan aku nggak ada lagi nih. Cuman aku nih yang paling paling apa namanya? Paling oh, melakukan segala sesuatu sehingga aku super hebat gitu ya. Semua ini acaranya berlangsung baik ini karena wah aku yang paling berperan gitu. Nah, itu muncul tendensi seperti itu, maka salah satu cara untuk menekan itu adalah menghilangkan itu adalah capai kerendahan hati dengan meminta atasan untuk memberi tugas yang lebih rendah. Misalnya kita sudah di level supervisor, kita minta dikasih tugas yang lebih remeh-temeh. Itu kalau menurut orang orang di dunia kan ini aneh ya. Dia udah levelnya udah tingkat 10 kok dia mau ngerjakan apa maksudnya dia minta diberi tugas yang tingkat 5 gitu. Nah, tapi tugas-tugas yang remeh-temeh rendah yang lebih lebih rendah daripada kemampuan kita yang sebenarnya itu akan menyadarkan kita, menghajar kita bahwa kita perlu lebih rendah hati. Yang lainnya adalah dengan ketaatan. Ini memang kan ini nasihat untuk suster-susternya ya. Jadi dia kerangkanya itu adalah dalam kerangka sebagai di biara gitu, tapi ini berlaku untuk kita semua juga. Dengan ketaatan tunduk mengerjakan apa yang paling nggak disukai. Dan kita pasti punya itu. Yang ini aku suka, tapi yang ini nggak suka. Ya itu jangan deh, pokoknya aku benci banget kalau harus melakukan itu. Nah itu justru itulah yang kita kerjakan. Kalau Mater Teresa bilang, pilihlah yang paling sulit, pilihlah yang paling tidak kau sukai sebagai salah satu cara untuk mencapai kerendahan. Cara yang lainnya pada slide berikutnya adalah jauhkan pikiran menganggap diri yang paling benar. Oh, aku wis bener, sudah tak belan-belan nih begini, 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 begini. Atau kalau ada mispersepsi apa salah komunikasi, miskom ya, miskom. Wah, yang dia itu salah. Terus aku kan bener. Jadi kenapa kok dia melakukan ini padaku? Nggak berhak dia gitu. Nggak berhak dia melakukan ini. Ini aku ini udah bener nih, udah bener nih. Dia yang salah tuh. Ya memang sebetulnya dia yang salah dan aku yang benar gitu. Tapi nggak boleh menampilkan itu, membesar-besarkan itu di dalam pikiran kita. Jadi kalau ada situasi itu gimana? Ya kita netral aja, diam aja, nggak punya perasaan apa-apa, nggak punya pikiran apa-apa. Dan tidak perlu membela diri. Berikutnya, menerima penghinaan tanpa mengeluh. Menerima fitnah, gosip, hoax, tuduhan, salah pendapat, diterima aja. Walaupun kita benar, tidak perlu kita melancarkan pembelaan diri. Tidak perlu kita menjawab. Kalau orang Jawa, ada orang ngomong, Bu, persepsimu salah. Jadi saya ini gini loh posisinya. Biasanya kan kita maunya langsung, wah, lancarkan kata-kata serangan tangkisan, pembelaan diri, menjawab, apa, klarifikasi. Nah, tidak perlu itu klarifikasi. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menanggung salib. Menanggung salib itu termasuk dituduh salah, di
difitnah, direndahkan, digosipkan, di gitu-gitulah. Atau disalah persepsikan, oh aku sudah niatnya berbuat baik, ini aku maksudku itu begini-begini ini. Orang tuh tapi mikirnya eh, menanggapinya salah. Dikira aku cari kehormatan, cari ujian, cari penghargaan. Intinya kita disalah persepsikan. Itu terima aja, gak usah pakai protes, klarifikasi, penjelasan, konfirmasi, jawaban balik, pembelaan diri, tidak usah pakai. Kemudian menjauhkan diri dari suka untuk dihargai, dihormati, dipuji, dilulukan. Nah, mereka yang suka untuk dihargai ini biasanya katanya Trisha, itu dia suka melihat kesalahan orang lain ya, tapi nggak bisa lihat dirinya sendiri salah. Itu kalau kata Yesus di Injil itu, kamu lihat selumbar apa, pokoknya kayu yang kecil itu di orang lain, padahal ada balok di matamu, yang kayu yang gede itu. Saya lupa yang balok yang mana, yang lembar yang mana. Nah, intinya begitulah. Atau kita ada 5 jari, kalau satu menunjuk ke orang, yang 4 itu menunjuk ke kita. Kalau bisa, kalau kita tidak lagi terlalu suka untuk dihargai, otomatis kita akan melihat bahwa orang itu belum tentu salah. Kita tidak mengecap, tidak menghakimi. Ini susah sekali. Yang berikutnya adalah melepaskan kelekapan. Ya, ini adalah melepaskan hati dari kelekatan dari segala makhluk ciptaan. Tidak ingin lagi memuja-muja, mengingini, mencenderungi barang-barang duniawi, lebih ke kegiatan-kegiatan rohani dan memberikan waktu luang untuk dekat dengan Tuhan tadi. Tidak mempedulikan akan kesenangan sendiri. Ya, ini masih susah banget ini ya. Ingin ini, suka apapun lah kelekatan kita ya. Entah itu googling, entah itu eh, membaca, entah itu kalau saya sekarang lagi demen nonton Netflix, nonton film atau apapun lah kita yang kalau Lisa mungkin dengan permata-permatanya dan batu-batunya. Lalu kesukaannya adalah penghayatan hidup rohani, religius. Dan kesenangan yang paling utama hanyalah dengan menyenangkan Tuhan, dengan memberikan waktu, devosi, eh, kedekatan, perasaan bagi Tuhan. Lalu ini ada nasihat tentang hal yang praktis, yaitu suster-suster mana yang akan diterima di dalam biara itu, siapa yang akan diterima sebagai untuk bergabung dalam komunitas. Intinya sebetulnya adalah percaya deh sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan yang akan menentukan gitu. Nah, salah satu eh, prinsipnya adalah jangan diterima suster bergaul yang semangatnya berlawanan dengan semangat ordo. Ya kalau kita ngomong dengan bahasa awam, ini bukan dia bahasa suster ya. eh, Kalau kita mau hidup rohani yang baik, kedekatan dengan Tuhan, ya kita nggak boleh semangatnya itu berlawanan dengan semangat Injili atau yang tadi barusan kita dengarkan dinasihatkan itu. Kalau maunya itu masih senang-senang terus terus masih gosipin orang lain, masih ngejar keinginan sendiri, masih butuh untuk dihormati, dipuja-puja, disanjung-sanjung kayak gitu, ya itu berarti belum gitu ya. Ya, kemudian misalnya ini soal eh, tipologi suster yang dianggap baik gitu ya. Nah, Mother Teresa ini Suster Teresa ini bilang
Kalau ada suster yang orangnya cerdas, ini sebetulnya yang cerdas dan dia menyukai hal yang baik. Jadi ada orang yang cerdas, tapi dia jahat. Jahat itu nggak menyukai hal yang baik. Atau bukan jahat, tapi dia biasa-biasa aja. Maksudnya eh, biasa itu maksudnya ya dia nggak tadi yang dikatakan itu misalnya puasa, mati raga, anu. Jadi ada kegiatan yang ekstra yang lebih untuk kehidupan rohaninya itu. Enggak, jadi dia standar lah. Kalau kita bilang tuh standar, standar datar gitu ya. Ya dia cerdas dan dia standar. Nah, yang paling ideal itu sebetulnya kan orang yang itu tadi yang kita omongkan sebelumnya itu yang sangat menyukai hal rohani gitu ya. Oh, dalam kehidupan rohaninya. Nah, yang di bawahnya itu adalah orang yang cerdas dan yang cerdas dan menyukai hal yang baik. Nah, suster ini boleh diterima untuk bergabung dalam komunitas karena itu akan membuat dirinya berguna. Karena dia cerdas, jadi dia bisa memberikan edukasi untuk orang lain ya. Dia mampu memberikan nasihat yang baik, tapi jadi saya bilang kecerdasan itu tidak bisa membawa dia ke spiritualitas yang tinggi. Karena spiritualitas tinggi itu tidak bisa diraih hanya dengan kecerdasan tok, tapi dengan kehidupan batin, kehidupan rohani. Gitu. Jadi orang yang cerdas doang itu ceritanya berarti dia ada di taraf eh, ke, apa kecerdasan intelektual ya, IQ-nya tinggi. Nah, yang kita butuhkan kan bukannya IQ-nya tinggi kata Suster Trid ya. Yang kita butuhkan itu yang spiritual quotient-nya tinggi gitu. Nah, kalau ada orang yang kurang cerdas, nah rupanya si Suster Teresa itu memang penggemar orang cerdas ya. Kalau orang cerdas gak usahlah, itu nanti banyak merugikan komunitas dan tidak membawa ke kemajuan kehidupan spiritualitas yang mendalam. Mungkin yang dimaksud kurang cerdas ini bukan cuma orang kurang cerdas yang memang secara IQ dia kurang cerdas, tapi juga orang yang dalam tanda petik mungkin bebal kali ya. Bebal artinya nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa diatur, nggak bisa dinasehati, terus eh, apa namanya emotional quotient-nya rendah, apalagi spiritual quotient-nya. Kayaknya begitu deh. Jadi bukan cuma yang IQ-nya rendah, tapi juga selain IQ-nya rendah juga lain-lainnya itu. Dan mungkin juga kayak motivasinya kurang, ya malas kayak gitu. Nggak ada disiplin diri, nggak ada pengendalian diri, kayaknya begitu. Masa kalau cuma kurang cerdas saja nggak akan mungkin kan misalnya anaknya IQ-nya 10 gitu. Jadi dia nggak boleh masuk ke komunitas. Saya rasa bukan itu konteksnya, lebih ke situ. Tapi memang nggak diuraikan terlalu panjang, tapi saya rasa mungkin seperti itu ya. Nah, ada juga orang tipe yang lainnya. Ada juga orang yang sederhana, kudus, dan pandai bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi dia doanya, meditasi, hidup rohaninya itu mendalam. Padahal nih orang sebetulnya kalau di percakapan duniawi, jadi dia gaul gitu kagak bisa dan kurang bisa bisnis. Jadi dia nggak bisa mengelola manajemen, nggak bisa. Kan bagaimanapun sebetulnya biara itu kan biaranya Santa Teresa kan tidak tidak apa namanya bukan perusahaan ya, bukan profit making ya. Santa Teresa sendiri bilang kita sepenuhnya mengandalkan kepada penyelenggaraan ilahi. Tapi di klausul yang ini namanya sedikit banyak juga Santa Teresa itu agak berpikir juga bahwa bagaimanapun supaya suatu ordo ini bisa berkembang dan bertahan berabad-abad mungkin ada baiknya juga kalau orang itu agak punya kecerdasan manajemen sedikit lah, nggak usah banyak-banyak, sedikit gitu. Dan dia lobbynya canggih gitu, jadi percakapan duniawinya canggih, jadi dia bisa bersahabat dengan banyak orang dan melancarkan segala urusan. Ya, ini jadi agak sedikit bertentangan dengan yang Terisia yang uh, sepenuhnya mengandalkan kepada uh, penyelenggaraan ilahi, tapi
kalau dipikir-pikir juga tidak sepenuhnya penyelenggaraan ilahi itu cukup karena bagaimanapun lobby dan kemampuan manajerial itu juga tetap diperlukan walaupun kita percaya dengan penyelenggaraan ilahi. Asal kita tidak mengandalkan itu sepenuhnya, yaitu tadi ke klausul yang kerendahan hati itu. Ini karena aku hebat dalam manajemen dan lobby, jadi ini semua proyek kita berhasil, program berhasil. Terus sekarang yang terakhir, kurang lagi. Diadili secara tidak adil, kerendahan hati. Nah ini tadi termasuk disalah tanggapi, digosipkan, dihoaxkan, difitnah, di itu tadilah diadili secara tidak adil tadi. Nah, di situ kita dianjurkan kalau kita mengalami seperti itu gimana? Ya kita terima aja penderitaan itu, terima salib itu. Gak usah mengasihani diri, gak usah itu tadi mengasihani. Waduh, kasihan aku ini, oh sengsara sekali aku ini, gak usah saja. Dan tetap diam, tidak boleh melancarkan pembelaan diri, klarifikasi, eh, eh, segala macam serangan balik, gak usah. Itu akan rendah. Nah, ini yang yang berikutnya ini orang yang rendah hati itu kayak apa? Ini ada buku-buku doa itu yang Mother Teresa itu kayak apa itu ya? Yang sebelum tadi. Jadi eh, orang yang rendah hati itu rindu bahwa tidak banyak mikirin dia. Aku ini nggak penting, jadi nggak usah dipikirin. Mikirin yang itu, ibu itu aja, yang bapak itu aja. Mereka lebih penting, lebih harus dipikirkan. Aku nggak usah dipikirin aku. Pokoknya santai aja. Aku nggak usah dipikirin. Rindu untuk mengalami jalan yang dihambat, diadili secara memiliki kerinduan, menginginkan. Bukan berarti bahwa dia harus menjalani semua itu. Atau kalau dia menjalani pun dia akan rela. Perasaan itu, perasaan bahwa eh, aku kalau dihambat, aku tidak apa-apa. Kalau jalanku sulit, kalau jalanku berbatu, aku, aku tidak akan klarifikasi, menyerang balik dan segala macam. Rindu untuk dituduh melakukan hal yang tidak benar. Bukan di yang benar tadi. Jadi kalau misalnya uh, dirinya dipuji-puji, oh ibu ini hebat, oh paling berjasa, oh ini semua berkat, tersemua berkat apa namanya manajemen ibu, ini semua berkat uh, kehebatan ibu. Jadi usaha kita berhasil, program kita berhasil. Nah, itu. Tidak menginginkan itu dilakukan orang lain. Rindu orang membenci dirinya. Rindu membenci diri itu berarti kalau ada orang membenci dia, ya nggak apa-apa. Tidak menjawab apa pendapat orang. Jadi itu tadi, tidak ada klarifikasi. Lalu yang terakhir, diadili secara tidak adil. Jadi, walaupun ini ngomong lagi tentang biara itu yang di klausura itu ya. Klausura itu kan berarti semua seolah-olah tidak ada yang tahu apapun. Intinya begitu maksudnya klausura itu. Orang tidak tahu itu pun bahwa semua kejahatan atau kebaikan itu pada akhirnya akan terungkap. Nah, jadi kalau kamu diadili secara tidak adil, kamu diam aja. Nah, Tuhan itu Tuhan yang akan mengetuk hati orang untuk membela kamu. Nah, kalau itu dia tidak lakukan, berarti Tuhan menganggap tidak perlu ada pembelaan. Jadi ya sudah, pokoknya terima aja. Dipersalahkan, diadili secara tidak adil, direndahkan gitu. Maka kita akan mulai mendapatkan kebebasan, yaitu kita tidak akan peduli orang ngomongnya jelek, orang ngomong kita baik itu kita sudah tidak terganggu.
kita tidak sakit hati, marah, tersinggung, atau menginginkan pujian secara berlebihan atau apa, kita tidak melakukan serangan balik itu, klarifikasi menjawab balik itu. Dan ini yang terakhir dan itu sangat mengenal semuanya pada diri saya. Oh my God, matur nuwun. Itu yang saya bisa ini menurutku ini. Terima kasih Dokter Iril, presentasinya sangat menarik dengan contoh-contoh dan tidak membuat ngantuk ya jadinya. Karena ekspresif Dokter Iril. Kalau ini berarti tentang nasihat-nasihat Santa Teresa melalui jalan keselamatan ya, Dok ya. Kalau Dokter Iril tadi seneng ya, Jalan kesempurnaan. nah, jalan kesempurnaan. Kalau Dokter Iril tadi senang sekali, saya ini nasihat-nasihat. Kalau saya mendengar ini, kok jalannya sempit sekali. Nah, mungkin monggo silahkan teman-teman berkomentar. Tadi sepertinya Iren sudah nulis di chat ini mau mengkomentari tentang apa kesenangan ya, Iren ya. Monggo Iren. Ya, dari semua presentasinya yang aku tangkap sebetulnya the juice, aku bilangnya the juice ya, esensi yang aku dapat gitu, yang aku olah sebagai insight dalam diriku adalah satu, pengertian dari setiap kata-katanya itu akan baik jika kita lihat secara clarity, membutuhkan sebuah clarity dalam membaca literatur religi. Salah satu clarity itu bisa didapatkan dari perspektif positivity atau positive psychology. Lalu eh, bahkan aku pernah, ini sedikit sharing ya, aku pernah bertemu dengan satu orang religius, kemungkinan kebetulan bukan dari Ordo Karmelit ya, bukan dari Ordo Karmelit, seorang suster gitu. Dan saya bilang, kan aku sudah begini, kan aku sudah begitu, kan aku sudah begini. Waktu itu aku lagi bingung. Sebagai manusia awam yang sedikit bisa membaca IQ orang, mungkin ini bagian dari prosesnya dia. Bahwa memang untuk mencapai pembangunan SQ itu butuh koordinasi antara IQ dan EQ. Koordinasi antara IQ dan EQ dan semangat untuk membentuk diri menjadi pribadi yang sesuai dengan atau memfokuskan dirinya pada Kristus itu bisa membuat incremental development pada SQ. Mungkin itu yang aku dapat dari intisarinya sis Ririel hari ini sih, which is very nicely pointed out point by point tadi itu. Itu sih. Kalau orang yang tidak membaca literatur religi secara sufficient clarity yang dibutuhkan, dia akan mengambil kata-kata itu menjadi bahan untuk self-defense or defensive mentality. Orang yang defensive mentality secara psikologi itu sulit untuk berkembang. Jadi dia lebih ke arah self-creditation, lebih ke arah narcissism, and self-focused, self-centered, which is the contra of Christ focus in life. Like mati raga, itu sebetulnya sebuah privilege. If we see it from a positive psychology, positive perspective, it's a privilege for us as humans untuk mempersembahkan sebuah mati raga kepada Tuhan. Mungkin sebuah bentuk manifestasi dari sebuah pengabdian gitu kan. That's how aku mengolah insights dari sharingnya Sis Riril hari ini. So, thank you for that. It refreshes me those insights. Tuh, You're welcome. komentar? Kalau yang dibilang Iren tadi kan berarti eh,
yang di awal-awal ya, kalau apa? Kalau kesenangan, kalau nggak cuma comfort ya, misalnya cuma duduk di kursi empuk, saya jadi berpikir apakah kalau nasihat-nasihat Santa Teresa ini yang sangat keras deh, menurut saya keras dan membuat apa jalan itu terasa sempit itu misalnya diberi skala 0 sampai 10 itu kita sebagai awam apakah bisa memilih tengah-tengah seperti itu? Misalnya kalau eh, skala 10 ya, kita harus benar-benar yang mati raga, tidak mencari kesenangan gitu ya. Terus kemudian kita istilahnya mempermudah jalan itu dengan skala 5 aja deh, ya, tetap makan 3 kali sehari, tetap makan daging, tapi tidak yang eksesif, misalnya seperti itu, ataukah memang maksudnya Santa Teresa ini benar-benar yang skala 10 itu bukan eksesif gitu. Jadi apakah seperti itu, ataukah memang boleh seperti itu, ataukah ini hanya kita yang self defense kita tadi. Jadi kita, aku kan awam ya, jadi aku masih bolehlah aku mencari kesenangan asal tidak berlebihan, misalnya seperti itu. Ataukah memang kalau harus melalui jalan kesempurnaan ya harus benar-benar yang tidak mencari kesenangan dan lain-lain gitu. Mungkin ada yang mau menanggapi. Rungki nanggepinnya sehati. Iya, Aduh, kayak Boleh nanggap, boleh komentar. gue dokter, monggo dokter Cahya. Mungkin di sini dibutuhkan definisi dari kudus ya. Definisinya kudus Santa Teresa ini betul-betul kudus mendekati sempurna. Artinya dia betul-betul menjalani dan kekudusan yang begitu ekstrim karena kebetulan sebagai biarawati, kebetulan punya misi dan keinginan yang kuat, berbeda dengan kita yang hidup di zaman modern, semuanya serba berbeda, itu bagaimana mungkin kita bisa meniru kekudusan beliau. Kalau menurut saya, Tuhan itu mungkin memang memilih Santa Teresa itu sebagai nabi kekudusan. Jadi Tuhan selalu membuat model-model kehidupan dunia, tidak banyak, tapi sungguh-sungguh bisa dijadiin model. Nah, model kekudusan kita bisa melihat Santa Teresa. Model orang yang biasa pinter kita bisa melihat Albert Einstein misalnya. Politikus yang hebat kita bisa melihat Gandhi misalnya. Jadi itu adalah tokoh-tokoh yang mungkin merupakan kasih karunia Tuhan untuk menunjukkan pada dunia ini loh standar tertingginya gitu. Nah sekarang kembali ke definisi kudus. Apakah definisi kudus yang mau kita tempuh sebagai awam harus seperti kudusnya Santa Teresa? Saya mungkin akan mengambil sedikit, ini menurut John Henry Cardinal Newman ya. Definisi kudus mungkin melengkapi dari yang disampaikan Dr. Nuki tadi. Kardinal Newman bilang gini, jika kalian bertanya kepada saya, apa yang harus kalian lakukan guna menjadi sempurna? Saya katakan, pertama-tama, jangan tiduran di ranjang lewat dari waktunya bangun. Arahkan pikiran pertama kalian kepada Tuhan. Buatlah kunjungan bermakna kepada sakramen Maha Kudus. Doakanlah Angelus dengan penuh bakti. Makan dan minumlah demi kemuliaan Tuhan. Daraskan rosario dengan baik, tetaplah tenang, singkirkan pikiran buruk, buatlah renungan sore dengan baik, periksa batin kalian tiap hari, tidurlah tepat waktu, dan kalian sudah sempurna. Tapi semua lakukan dengan disiplin. Mungkin kita perlu merenungkan inisinya dari Kardinal Newman ini. Ya ini menurut saya ini masukan sebagai awam yang sangat rasional yang bisa kita lakukan. Kemudian yang mengenai tadi, apakah kita boleh apa tidak menikmati kesenangan? Kalau menurut Santa Teresa tentunya, wah jangan melakukan kesenangan. Tetapi bagaimana dengan kodrat kita?
kita dikarunia Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa segalanya diciptakan dengan baik. Tentunya baik itu mata untuk melihat yang indah, telinga untuk dengar, lidah untuk mengecap yang enak, telinga untuk mendengar yang enak dan sebagainya. Itu kodrat karena semua diciptakan baik menurut Tuhan. Hanya persoalannya tentunya jangan kita dikendalikan oleh kesenangan-kesenangan itu. Bahwa bukan kita mengejar kesenangan, tidak. Tetapi kita menikmati dalam momen-momen tertentu kita duduk, kita bisa menikmati duduk dengan nyaman, wah sambil merasakan angin sejuk, itu sebuah keindahan tentunya. Tapi artinya kesenangan yang kita peroleh sebagai buah, bukan kita kejar. Tetapi karena seseorang bisa berada duduk di sini dan saat ini, maka dia bisa menikmati momen keindahan pada saat itu yang merupakan buah bukan dikejar gitu. Terima kasih. Kesenangan Mantap, yang Dokter membuat Cahyo. kita ini ya dok ya, kesenangan yang membuat kita bersyukur pada Tuhan gitu ya dok. Nah, itu lebih Ya, pas lagi. Nggak ada yang menanggapi lain? Saya Desi, setuju sih dengan Dokter Cahyo bahwa kita memang masa kita nggak boleh mencari kesenangan ya boleh toh, boleh cuman ya itu tadi jangan eksesif. Kemudian kalau kita harus memilih bahwa sesuatu yang akan kita lakukan kesenangan itu menjadi suatu batu sandungan ya jangan dipilih gitu kan. Terus juga bagaimanapun tetap mengikuti anjuran-anjuran seperti yang tadi disampaikan kehidupan rohani itu kan perlu misalnya yang dibilang ideal itu misalnya Angelus doakan misa hari yang menerima sakramen Maha Kudus misa setiap hari itu kan memang terus apa kayak apa namanya evaluasi malam refleksi malam kayak gitu itu kan memang sesuatu yang baik untuk keutamaan yang memang kalau bisa dikerjakan gitu loh kalau bisa kalau mampu kalau sebisa mungkin dikerjakan gitu. Terus terang misalnya ini saya beberapa waktu yang lalu tuh eh, sangat rohani. Yang dibilang Kardinal Newman itu saya kerjakan semuanya gitu ya. Pokoknya bendino misa apa rosario apa sesuai pepak baca Injil apa renungan meditasi segala macam. Kalau Romo Eki mungkin setiap hari gitu ya, mohon maaf ya Romo. Tapi habis itu eh, saya sekarang beralih di fase saya lagi suka nonton Netflix dan tidak rohani seperti itu. Tapi mungkin manusia begitu, berubah-ubah hidupnya. Makasih. Desi, Lisa sudah mulai menampakkan dirinya. Terima kasih, Dongki. Kalau saya sih setuju juga dengan apa yang dikatakan Dokter Cahyo, bahwa kita akan menikmati setiap momen-momen yang kita hadapi di dunia ini. Karena setiap momen ini adalah berharga dan ini adalah suatu anugerah. Jadi kita bersyukur terhadap apa saja yang kita dapatkan dan diberikan kepada kita. Dengan kita menikmati momen saat ini dan kita tidak memikirkan yang di masa depan, di masa lalu, mungkin kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan dan kepuasan. Ya mungkin saya setuju sekali ya bahwa sebetulnya kita itu di sini kan kita punya indera ya. Saya itu sangat terkesan dengan yang itu apa yang suratnya Pak Paus yang baru itu ya di Leximus itu ya bahwa Tuhan itu sebetulnya Tuhan yang dapat kita rasakan. Dan yang menarik di sini bahwa kalau kita dapat melihat Tuhan dalam segala hal, berarti semuanya itu adalah kudus karena ada Tuhan di situ. Jadi sebetulnya semua orang itu adalah kudus sampai seseorang itu akan menyadari bahwa dirinya kudus. Dan dengan menyadari bahwa kekudusan itu sebetulnya ada di diri setiap orang, maka dengan sendirinya orang itu akan tidak tertarik lagi dengan hal-hal yang duniawi. Dan di sini nanti akan dengan sendirinya akan dapat merasakan dan dapat melakukan segalanya yang dapat mencapai kekudusan itu. Itulah mungkin ya. Terima kasih. Setuju. Mantap. Gimana Lisa tadi yang apa namanya? Diulangi lagi yang apa? Eh, kita menyadari apa Tuhan terus kita jadi setiap orang jadi kudus itu gimana tadi, Lis? mungkin begini maksudnya. Eh, Jadi
Tuhan memberikan segala sesuatu itu untuk kita nikmati gitu. Ada, berarti harus dimanfaatkan. Nah, persoalannya adalah bagaimana kitanya memanfaatkannya itu. Sejauh hati kita murni, pikiran murni, maka kita akan menggunakan barang itu dengan baik dan benar. Nah, jadi segala yang ada diciptakan Tuhan itu sifatnya netral. Tetapi bagaimana mau digunakan, itu tergantung kitanya. Kalau kita menggunakannya dengan keserakahan, dengan nafsu, itu sudah tidak betul. Tetapi ketika di dalam diri kita itu hati yang murni, seperti Dr. Lisa katakan di Lexit Nos itu, ketika hati kita murni, maka pikiran kita murni, tangan kita murni, kita menjangkau ciptaan-ciptaan itu juga secara murni pada tempatnya dengan baik dan benar. Mungkin itu yang dimaksud Dr. Lisa. Terima kasih, Dok. Bahwa semuanya sebetulnya adalah sepertinya ada Tuhan di dalam segalanya yang ada di dunia ini. Mungkin itu yang saya pikir ya, bahwa kalau Santo Ignatius kan mengatakan finding God in all thing ya. Jadi Ya, dengan kita menemukan Tuhan di dalam segalanya itu berarti semuanya itu adalah kudus seharusnya. ya, Ya hanya kita tinggal memaknai apakah itu kudus atau tidak ya seperti yang Dokter Cahyo tadi mengatakan bahwa itu tergantung dari diri kita karena segala sesuatu itu memang tadi netral sebelum kita maknai karena Tuhan menciptakan segalanya itu indah, indah dan sangat indah pada mulanya seperti di kitab Pujian. Seperti mungkin Santa Teresa mengatakan bahwa itu segala macam itu untuk penderitaan dan lain-lain. Tapi kita bisa mengerti bahwa itu hal-hal yang duniawi. Dan ya, penderitaan secara duniawi itu mungkin bukan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan secara rohani. Dan mungkin di dalam yang dianggap Teresa itu penderitaan secara duniawi, secara rohani, Santa Teresa itu kan mendapatkan suatu kebahagiaan yang tiada taranya. Mungkin demikian. Terima kasih. Bu Desi mungkin mau nambah komentar sebelum Romo Eki mau berkomentar tentang ini kok pada nego ya. Mari Bu Desi. Saya menyimak dulu Dokter Nungki masih belajar. Mak Shirley tadi Desktopnya masih komentar tadi. pagingin. Otaknya lagi nggak jalan. ya. Tapi Tapi jalan pokoknya gimana? yang pasti adalah, aduh, gue kok jauh banget ya. Bukan jauh lagi gitu. Tersuruk aja deh gitu. Sampai di mana? Bukan nego lagi. Udah give up kali. Habis ngomongin satu aja udah tentang makanan gitu. Kalau udah sampai satu tempat makanan yang nggak enak, aduh, moodnya udah turun deh, masih nyari-nyari gitu loh. Sampai-sampai aku tuh ada satu waktu bener-bener aku tuh sampai nggak bisa ngapa-ngapain, sampai aku tuh mau nggak mau nelpon atau WhatsApp ke si eh, opa itu satu, om itu satu, sampai dikasihin ya udah lu makan ke sini. Setelah makan ke sana tuh, gue baru puas hari ini. Jadi so far. Ya, mungkin saya setuju juga dengan tadi yang Dokter Cahyo cerita, bahwa kita sebagai manusia, kita itu akan mempunyai peran yang bermacam-macam di dalam dunia ini. Santa Teresa ini di sini sebagai suster yang hidup di abad ke-16. Dan kita sekarang hidup di abad ke-21. Banyak hal yang dari Santa Teresa katakan itu masih relevan yang ada di saat ini. Sepertinya kita akan melihat esensinya dari apa yang Santa Teresa katakan. Namun secara hidup, secara maksudnya apa, sakleknya itu mungkin yang kita lebih utamakan adalah esensi dibandingkan hal yang superficial. Dan di sini Santa Teresa mengutamakan ketidaklekatan. Jadi yang tadi Dokter Cahya juga cerita bahwa kita menikmati ya nggak masalah. Hanya masalahnya janganlah sampai kita melekati hal-hal yang sementara itu. Karena di sini yang ditujukan Santa Teresa adalah hal-hal yang sejati. Dan kita sebagai dokter ya, karena kita mungkin di sini kan menghadapi pasien juga, itu tidak dialami Santa Teresa. Tapi semangatnya Santa Teresa untuk dapat melayani, untuk dapat kita itu berbuat yang terbaik, itu juga dapat kita terapkan sampai sekarang. Jadi bukan dengan gaya hidupnya sebagai suster, tapi dengan bagaimana cara kita sebagai dokter itu bisa dapat menghayati semangat Santa Teresa. Jadi seperti Santa Teresa itu gold standar gitu ya.
Kemudian dan kita, nah ini gimana Romo? Apakah gold standar tadi bisa kita nego sesuai dengan kondisi kita yang awam, yang berada di zaman sekarang, itu bagaimana Romo? Mohon pencerahan. Atau seperti yang dibilang Lisa dan Dokter Cahya bahwa yang penting itu esensinya adalah ketidaklekatan dan ketidakeksesifan kalau dari Iren ya tadi ya. Monggo, Romo. Baik, pertama ya kita apresiasi Bu Riril mempresentasikan dengan poin-poin yang jauh lebih terstruktur, lebih mudah untuk kita ikuti alurnya. Nah, kemudian memang sekali lagi memang bab ini atau pembahasan kita harus selalu kita tempatkan dalam konteks pembabakan buku ini sendiri. Sebagaimana kita tahu kan pembicaraan Teresa di buku Jalan Kesempurnaan tentang 3 landasan doa itu tersebar dari bab 4 sampai 15. Kebetulan yang Bu Riril sampaikan ini bahan yang dari bab 12 sampai 15. Khusus tentang kelepasan dan kerendahan hati itu. Jadi kita bicara tentang tadi 2 hal ini, kelepasan dan kerendahan hati ini selalu dalam hubungan dengan sebagai satu dasar untuk berdoa. Maka konteks kita harus selalu di situ. Sehingga Teresa selalu tekankan sebetulnya kerendahan hati itu konsekuensi dari kelepasan yang dilatih, yang dimiliki. Dan 2 kebajikan ini ketika satu diusahakan maka otomatis satunya didapat, semacam 2 in 1. Satunya dikejar otomatis satunya diperoleh. Tapi Teresa ingatkan juga di bab sebelumnya, ini kebajikan yang agak tersembunyi dari pemilik. Makanya kita terus mengusahakan tanpa harus merasa bahwa kita sudah cukup rendah hati, cukup punya kelepasan. Oke. Ini yang pertama konteksnya itu bahwa pembicaraan tentang kelekatan dan kerendahan hati ini selalu dalam kaitan dengan konteks satu landasan doa yang Teresa mau ajarkan kepada para susternya yang dia sebar tema-tema ini dalam bab 4 sampai bab 15. Nah, kemudian yang menjadi semangat utamanya adalah sebetulnya seperti visi utama Teresa adalah untuk mencintai Tuhan dan membuat Tuhan dicintai. Jadi apa yang Teresa bagikan ini sesuatu yang dia hidupi. Jadi menurutnya cara dia untuk mencintai Tuhan ini juga yang dia perkenalkan supaya orang juga bisa mencintai Tuhan. Jadi visi dia itu sebetulnya kalau mau diserhanakan 2 hal itu. Mau mencintai Tuhan dan membuat Tuhan juga lebih dicintai oleh orang-orang. Itulah mengapa salah satu poin yang mungkin tadi kemudian Teresa ungkapkan bahwa ada budaya yang dia sampaikan tadi itu tentang ya kedudukan, status sosial, senioritas, tentang merasa diri lebih baik, lebih saleh, lebih tekun, nah, tentang kehormatan. Ini juga nilai-nilai atau kebudayaan yang saya kira juga persis tetap ada di zaman kita. Ini sebetulnya ajakan untuk melihat bahwa dengan apapun keadaan yang kita miliki, selalu harus melihat bahwa dibandingkan dengan Tuhan yang kita ikuti, kita belum ada apa-apa. Maka komparasi yang Teresa selalu ajak ke sana. Nah, kita juga ingat bahwa Teresa itu seperti aliran spiritualitas abad-abad pertengahan itu sangat menekankan pada kemanusiaan Yesus. Jadi kepengikutan terhadap Kristus itu memang perhatikan sungguh-sungguh bagaimana cara Yesus sebagai manusia. Termasuk ketika Teresa katakan berusaha untuk menghindari benar-benar sikap untuk membenarkan diri kalau kita disalahkan. Karena dia bilang kalau kita mengingat bahwa Tuhan pun sudah sangat menderita karena disalahkan, maka kita juga akan berusaha untuk menanggung sebagian dari penderitaan itu. Ketika kita disalahkan untuk sesuatu yang mungkin kita yakin itu kita tidak patut terima. Teresa selalu katakan. Atau kalau Tuhan seperti dia membela Maria Magdalena itu di hadapan ketika dia datang membasuh kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Dan ketika itu
Magdalena itu punya kekuatan untuk membela diri, tapi Tuhan yang membela dia. Gereja saya akan mau ingatkan untuk hal tertentu yang mungkin kita tidak lakukan pembelaan terhadap diri. Tuhan yang akan membela melalui cara-caranya. Mungkin melalui orang lain yang menyadarkan juga si penuduh itu dan sebagainya. Jadi selalu dalam kaitan itu. Standar yang Teresa pakai bukan standarnya sebetulnya, tapi standar Yesus. Ketika dia meminta kita untuk juga memiliki kerendahan hati, kita tidak diminta untuk tidak membuat pembelaan yang berlebihan, untuk tidak terlalu memikirkan tuduhan yang dihadapkan kepada kita. Semuanya itu dia berkaca pada cara hidup Yesus. Maka kesempurnaan yang Teresa ajarkan sebetulnya jalan yang Yesus sudah berikan, yang tinggalkan bagi kita melalui pengajaran, melalui Injilnya. Dan Teresa kebetulan menghayatinya, menghidupinya sebagai biarawati. Maka jalan yang sama kita juga bisa melaluinya melalui apapun jalan hidup kita. Sehingga ya kekudusan tadi ya bisa sangat beragam dalam arti batas bentuknya. Ketika yang Teresa sampaikan ini, sekali lagi memang dalam konteks untuk menyemangati para susternya yang baru memulai satu komunitas yang baru sebagai religius Karmel tak berkasut, kita juga bisa menemukan bahwa ada relevansi nilai-nilai yang Teresa tekankan ini dengan apapun cara hidup itu. Sama sekali untuk melepaskan diri dari dunia. Karena pada akhirnya Teresa justru ingatkan, semakin orang maju dalam kerohanian, justru dia harus semakin peduli dengan suka duka ini. Dia juga harus makin terlibat. Maka pesan konkret untuk kita saya kira jelas. Bahwa dengan menghayati apa yang kita timba, ya kita petik dari Santa Teresa, kita tidak diharuskan untuk menjejaki jalan kekudusan seperti cara Teresa. Karena itu berarti nanti saya tidak langsung paksa Bu Nungki, Bu Lisa, Bu Riri, Dr. Cahaya untuk menjadi biarawati. Tidak. Tapi mau mengingatkan, ini satu kaca untuk kita memantulkan. Oke, Teresa mengusahakan kekudusannya, nilai-nilainya yang juga relevan untuk saya. Jadi kelepasan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang selalu membawa kita ke arah sebaliknya dari usaha kita mencintai Tuhan. Itulah yang harus kita tinggalkan. Saya ingat baik kami di kamar makan itu hampir semuanya di dinding ada gantung salib tanpa korpus. Saya ingat dulu waktu kami novisiat. Saya baru tahun kedua, tahun ketiga di biara kan masih banyak pertanyaan. Satu waktu saya tanya pater pembimbing saya, magister. Kok kenapa di tiap kamar makan ini selalu perhatikan kita punya salib ini, salib yang tanpa korpus. Salib besar, kayu yang memang agak polos digantung di dinding. Jawaban pastor itu saya ingat baik, agak filosofis. Dia katakan, supaya ketika kamu lihat salib itu, kamu yang harus gantung di sana. Artinya, ketika kamu lihat apa yang dihidangkan di atas meja, kamu harus menyukai apa yang kamu makan, bukan hanya makan yang kamu sukai. Jadi ini satu refleksi yang mungkin akhirnya meneduhkan juga supaya kita tidak pilih-pilih makanan, selain karena memang hanya itu yang ada, yang terhidang. Ini satu cara lain, Pak. Betul. Bahwa kita juga harus menggantikan Tuhan di atas hal itu. Dengan apa yang bisa kita perjuangkan, dengan apa yang bisa kita korbankan. Ya, kalau dalam bahasa yang lebih ini, kemartiran-kemartiran kecil itu bisa kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Dengan berusaha untuk melewati, menanggung penderitaan-penderitaan kecil dalam dunia kerja kita, dalam perjumpaan, perkenalan dengan orang lain, bahkan dalam hidup rumah tangga, dalam hidup keluarga, itu selalu diminta untuk berkorban dalam bentuk-bentuk yang kecil. Itulah kemartiran yang kita lakukan, itulah jalan-jalan kekudusan, kepingan-kepingan yang mulai kita kumpulkan untuk membawa kita pada jalan yang seperti Santa Teresa. Saya kira begitu. Terima kasih.